Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil bisnis menjanjikan tanaman hias di era pandemi. Salah satu kawasan yang terkenal dengan penjualan tanaman hias yaitu di Tanggulangin. Lebih tepatnya di sekitar stasiun Tanggulangin. Di sana terdapat pedagang yang jual berbagai tanaman, mulai tanaman teratai, anggrek, melati air, papirus, lavender, dan lain sebagainya. Di sepanjang jalan daerah stasiun Tanggulangin dipenuhi dengan pedagang tanaman hias, dan pembeli pun dapat dengan mudah memilih tanaman hias karena banyak pedagang yang berjualan di sana. Dan menurut pedagang yang berjualan di sana, sejak pandemi COVID-19, omset pedagang tanaman hias melonjak 40% dari kondisi normal, khususnya untuk pedagang tanaman hias yang cocok untuk menghias ruangan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang kini lebih sering berada di rumah, sehingga mempunyai banyak waktu yang luang untuk menata tanaman di halaman rumahnya. Untuk tanaman jenis variegata hanya bisa dibanderol gila-gilaan, bahkan puluhan juta rupiah per pot. Namun tanaman jenis ini ia menurun, tak dapat mematok harga pasti, karena setiap tanaman memiliki keunikannya sendiri. Harga fantastis tersebut disebabkan oleh tren sesaat booming tanaman hias kala pandemi COVID-19. Ia memperkirakan tanaman hias tak lagi dibanderol tinggi usai pandemi COVID. Selain itu, harga jual hanya berlaku untuk tanaman jenis variegata, sedangkan untuk jenis biasa harga hanya berkisaran puluhan ribu rupiah. Latar belakang dari video ini yaitu yang pertama, cara mengembangkan UMKM tanaman hias. Yang kedua yaitu cara mempertahankan tanaman hias. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan UMKM tanaman hias. Ada proses produksi tanaman, perhitungan harga, dan harga permintaan, harga penawaran. Setelah dapat ditentukan harga pokok produksi, bisa ditentukan harga jual. Harga jual ini ditentukan dengan pertimbangan jual harga, competition, dan besaran margin yang ingin diraih oleh pedagang. Harga jual produk adalah jumlah harga dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain luar produksi. Untuk yang kedua yaitu mempertahankan. Perlu dilakukan strategi penunjang keberhasilan pemasaran produk, yaitu ada 4: produk, harga, tempat, dan promosi. Untuk produk, di sini produk itu harus berkualitas, memuaskan konsumen, kualitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar, menciptakan nilai tambah terhadap produk. Sedangkan untuk harga harus mempertimbangkan harga produksi sesuai harga produk pasar, membandingkan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Untuk tempat yaitu mempunyai lokasi penjualan yang mudah dijangkau oleh konsumen, lokasi yang dan fasilitasnya memuaskan konsumen. Untuk yang promosi, saluran promosi bisa melalui media sosial atau tatap muka. Untuk di Tanggulangin ini, mereka yaitu menggunakan promosi tatap muka, di mana
kunjungan penjual berada di lapangan. Untuk kesimpulannya yaitu mengenai UMKM yang berkembang di masa pandemi. Salah satunya yaitu UMKM pedagang tanaman hias. Cara atau strategis yang dapat bertahan hidup harus dimiliki oleh para pedagang. Seperti pada saat ini bertepatan dengan masa pandemi COVID, terdapat tren tanaman hias jada bolong aglonema. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai berbondong-bondong untuk mencari tanaman tersebut untuk mengisi waktu luang mereka yang 90% berada di rumah. Untuk konsep pemasaran langsung, yaitu konsep yang pertama akan dijalankan saat usaha baru dimulai, karena pemasaran langsung merupakan model yang mencakup sederhana dan aman, serta tidak membutuhkan waktu dan modal yang banyak. Setelah berkembang, untuk produk budidaya tanaman hias, baru bisa dicoba sistem pemasaran lainnya sehingga menjangkau pasar yang lainnya akan semakin luas. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.